mendoakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin ya Robbal Alamin. Baik, bertemu kembali kita di pembelajaran online setelah kita sudah melaksanakan libur ya selama 2 minggu. Teman-teman sudah refresh ya. Nah, sekarang kita mulai lagi nih untuk belajarnya. Teman-teman harus lebih semangat lagi, harus lebih giat lagi, harus lebih baik lagi dari semester pertama. Oke? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita sama-sama mengangkat kedua tangannya lalu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kita semua dapat diberikan kemudahan untuk menyerap ilmu atau materi hari ini ya. Amin. Baik, kita mulai ya pembelajarannya. Teman-teman bisa menyiapkan buku Mahir Berbahasa Indonesia beserta pensil atau pulpennya ya. Kita mulai belajar bab 5. Teman-teman, yuk kita buka ya bukunya. Lalu simak video berikut ini. Oke teman-teman, kembali lagi dengan Mistika di Belajar Daring Bahasa Indonesia tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Oke teman-teman, disiapkan ya buku paketnya. Nah, jika sudah, nah tadi belajar apa sih hari ini? Iya, hari ini yang pertama akan belajar tentang pengertian, ciri khusus, unsur-unsur, dan contoh dari buku fiksi dan non-fiksi. Oke, kita mulai dari yang pertama tadi, pengertian. Pengertian dari buku fiksi dan buku non-fiksi adalah, nah dari buku fiksi sendiri itu teman-teman pasti ingat ya, fiksi berasal dari imajinasi. Nah, seperti di sini, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita hayalan atau rekaan, sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi cerita berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi tahu ya teman-teman bedanya. Lanjut. Yang kedua adalah ciri khusus. Nah, di sini akan ada dijelaskan ciri khusus dari buku fiksi dan non-fiksi. Ada beberapa perbedaannya ya. Nah, jika buku fiksi, ciri khususnya itu yang pertama, buku fiksi selalu melibatkan imajinasi dan bahasa yang digunakan memakai gaya bahasa majas. Sedangkan buku non-fiksi selalu melibatkan data atau fakta. Bahasa yang digunakan tidak memakai gaya majas. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur pembangun dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Kita mulai dari unsur-unsur buku non-fiksi. Yang pertama ada cover, yang kedua ada rincian subbab, yang ketiga ada judul, yang keempat ada isi buku, yang kelima ada bahasa, dan yang terakhir ada penyajian. Cover sendiri itu terletak di paling depan ya teman-teman. Rincian subbab itu biasanya rincian atau sub-sub yang terdapat dari buku itu sendiri. Nah, sekarang lanjut ke unsur-unsur buku fiksi. Nah, ada tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Nah, tema pasti di setiap
cerita fiksi atau imajinasi itu pasti ada tema ya. Tema itu adalah ide cerita. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Nah, yang ketiga ada latar. Latar itu bisa tempat, bisa suasana ya. Terus ada alur, bisa alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Yang kelima ada amanat, tentu saja ya. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Dan yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara penulis menyampaikan dari sudut apa gitu cerita itu. Biasanya ada sudut pandang orang pertama adalah sudut pandang yang menjadikan penulis itu sebagai tokoh utamanya. Sedangkan yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Itu menceritakan seolah-olah orang lain gitu. Dan yang keempat adalah contoh dari buku fiksi dan non-fiksi. Contoh buku fiksi di sini ada novel dan kumpulan cerita pendek, terus kumpulan puisi, pantun, syair dan gurindam, dan naskah drama, komik dan dongeng. Nah, itu adalah contoh dari buku fiksi ya. Yang kedua, contoh buku non-fiksi seperti kamus, laporan hasil penelitian, kumpulan artikel, dan kitab suci. Ini berisi data-data yang valid atau fakta ya. Oke teman-teman, gini di sini ada asah ingatan. Nomor berapa yang termasuk buku fiksi? Ayo diingat-ingat. Yang mana? Nanti teman-teman bisa menjawabnya di kolom komentar YouTube ya. Yang mana jawaban yang benar. Oke, terima kasih teman-teman. Pembelajaran hari ini sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan tetap semangat teman-teman belajar di rumahnya. Oke? Oke teman-teman, pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Semoga teman-teman mengerti ya apa yang dipelajari hari ini. Teman-teman bisa membaca kembali bukunya di rumah agar lebih paham. Oke? Baik, Miss akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Miss mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.